Halo guys, apa kabarnya? Ogut harap kalian semua penuh semangat dan penuh harapan di tahun ini nih. Jadi kali ini Ogut mau review salah satu film anime terbaik dan cukup hits yang berjudul Koe no Katachi atau dalam bahasa Inggrisnya A Silent Voice atau juga bisa dengan The Shape of Voice. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, cus aja langsung kita mulai reviewnya nih guys. Jadi, film ini diawali oleh scene dari seorang laki-laki bernama Soya Ishida yang terlihat frustrasi dan dia ingin berniat untuk bunuh diri setelah berhasil mengumpulkan uang dari hasil kerjanya untuk membayar utang kepada ibunya. Nah, kira-kira dia ada utang apa nih sama ibunya guys? Nanti kita bahas ya. Nah, sebelum pada akhirnya dia melompat untuk bunuh diri, tiba-tiba saja akal sehatnya muncul kembali nih dan scene berganti menjadi flashback kepada kejadian masa kecilnya Ishida ketika dia berada di sekolah dasar. Dengan gayanya yang selengean itu, ya teman-teman sendiri mungkin udah bisa nebak langsung karakter dari si Ishida ini seperti apa nih. Nah, Ishida ini memiliki beberapa teman di sekolahnya yang cukup dekat dengannya. Di antaranya ada Shimada dan Hirose. Sampai pada suatu saat, mereka semua kedatangan teman baru nih di kelasnya, bernama Shoko Nishimiya. Namun sayangnya dia tidak bisa mendengar dan bicara dengan baik, sehingga Nishimiya memperkenalkan dirinya ini dan berkomunikasi dengan teman-temannya harus menggunakan tulisan lewat bukunya. Pada awalnya, Ueno, Kawai, dan teman-teman wanita lainnya cukup baik dengan si Nishimiya nih. Namun perlahan karena wali kelasnya mulai memberi perhatian yang istimewa kepada Nishimiya, sehingga membuat Ueno dan teman-teman yang lainnya tiba-tiba mulai menjauhinya nih. Dan termasuk Ishida yang jijik untuk berteman dengan si Nishimiya. Kabar baiknya, ada si Sahara nih yang masih ingin mau berteman dengan Nishimiya. Namun sayangnya pertemanan mereka tidak berlangsung lama karena Sahara tiba-tiba menghilang dan pindah sekolah karena tidak bisa menahan ejekan dari teman-teman di kelasnya, sehingga hanya tinggal si Nishimiya sendiri saja nih. Nah, kemudian Ishida dan teman-temannya makin lama makin rese dan menindas si Nishimiya, dari meneriakinya dengan keras di jam pelajaran sampai mencoba mengambil alat pendengaran miliknya dan bahkan sampai membuangnya beberapa kali. Dan bahkan sampai akhirnya yang lebih parahnya itu Nishimiya telinganya berdarah nih guys. Nah, saking baiknya nih orang, bukannya marah, Nishimiya ini malah minta maaf kepada Ishida. Karena sudah saking kesalnya si Ishida, dia membuang bukunya Nishimiya ke dalam kolam di sekolahnya. Hari dimana Nishimiya tidak masuk ke sekolah, tiba-tiba kepala sekolah datang ke kelasnya dan mencari tahu pelaku dari penindasan yang dilakukan kepada Nishimiya. Karena sekolah mendapat laporan bahwa sebanyak 8 alat pendengaran Nishimiya ini rusak dan hilang. Kemudian, wali kelasnya sangat marah dan menunjuk Ishida sebagai pelakunya. Bahkan, teman-teman di kelasnya pun melemparkan semua kesalahan mereka kepada Ishida. Kemudian, sampailah berita ini di telinga ibunya Ishida, bahwa anaknya melakukan penindasan di sekolah. Kemudian dia mengambil uang tabungan miliknya sebagai biaya ganti rugi. Kemudian diserahkan kepada ibunya Nishimiya sambil meminta maaf atas perlakuan anaknya. Nah, kalau teman-teman ingat, uang inilah yang dianggap hutang oleh Ishida yang Ishida kembalikan kepada ibunya di awal scene tadi. Semenjak saat itu, keadaan mulai berbalik, di mana Ishida mulai dibully oleh teman-temannya sama dengan perlakuan yang ia berikan kepada Nishimiya. Nah, Nishimiya ini sedang mencoba untuk berteman dengannya kembali. Namun, karena kesalahpahaman yang terjadi, sehingga membuat mereka malah menjadi bertengkar. Dan keesokan harinya, Ishida menyadari bahwa Nishimiya mencoba untuk menghapus pesan kebencian yang ditinggalkan oleh teman-teman sekelasnya di atas mejanya. Namun, sudah terlambat karena Nishimiya pun sudah keluar dari sekolah setelah mereka bertengkar. Scene berlanjut ketika Ishida beranjak dewasa, di mana Ishida ini yang sudah duduk di bangku sekolah menengah atas selalu menutup dirinya dan menjadi anak yang tidak mau bersosialisasi karena trauma yang dialaminya dan menerima masa lalunya sebagai hukuman untuk dirinya. Sampai-sampai nih si Ishida ini memberi label X kepada semua anak di sekolahnya dan bahkan dia tidak mau menatap mata mereka. Namun, masih ada satu orang yang ingin berteman dengannya, yaitu Nagatsuka, karena Ishida pernah menolongnya saat itu. Sehingga Ishida melepaskan label X pada dirinya dan mereka akhirnya menjadi teman yang baik. Singkatnya, Ishida sudah mengetahui keberadaan Nishimiya saat ini dan dia memberanikan diri untuk pergi menemui Nishimiya kembali di pelatihan bahasa isyarat dengan tujuan untuk mengembalikan buku miliknya
yang pernah dibuangnya waktu sekolah dasar dulu. Dan Ishida pun berharap dapat memperbaiki hubungannya kembali dengan Nishimiya. Kemudian ketika hari Selasa tiba, yaitu hari di mana Nishimiya selalu memberikan makan ikan koi di sebuah jembatan, maka Ishida berniat menemuinya kembali dengan membawakan roti. Namun, sayangnya ada seseorang yang mengaku pacarnya Nishimiya, tapi yang sebenarnya adalah adiknya yang bernama Yuzuru, di mana dia melarang Ishida untuk bertemu dengan Nishimiya, kakaknya. Dengan bantuan sahabatnya Shinagatsuka, akhirnya mereka berdua dapat bertemu kembali. Karena Yuzuru ragu akan niat baik dari Ishida, maka dia memantau percakapan mereka berdua dengan menggunakan kameranya. Kemudian dia mengambil foto Ishida yang mencoba jatuh ke dalam kolam dan mempostingnya di dalam media sosial, sehingga membuat Ishida diskors atau dihukum atas perbuatannya tersebut. Ishida yang pergi bermain dengan keponakannya Maria tidak sengaja bertemu dengan Yuzuru. Dalam pertemuannya, Yuzuru mengakui perbuatannya bahwa dialah yang memposting Ishida di media sosial. Tapi Ishida tidak marah kepadanya, malahan membawa Yuzuru ke rumahnya karena Ishida melihat tiba-tiba dia pingsan. Ketika sudah malam, Yuzuru pergi begitu saja meninggalkan rumah Ishida. Namun Ishida mengejarnya dan berbicara padanya, sambil berjalan mengantarnya pulang kembali ke rumahnya. Dan Ishida mengatakan bahwa dirinya benar-benar menyesal atas perlakuannya kepada Nishimiya dahulu. Semenjak saat itu, karena kebaikannya, pandangan Yuzuru kepada Ishida mulai berubah. Suatu saat, Ishida pergi bersama dengan Nishimiya untuk bertemu dengan teman sekolah dasarnya dahulu, yaitu Sahara. Di perjalanan, mereka berkomunikasi lewat chat di HP mereka, di mana sebelumnya mereka pernah bertukar nomor telepon mereka masing-masing. Nah, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan dan bertemu dengan Sahara. Namun karena canggung, Ishida tidak bisa bicara sepatah kata pun ke Sahara, dan Ishida pergi meninggalkan mereka berdua. Suatu waktu, Ishida yang ingin bertemu dengan Nishimiya, tiba-tiba Ueno muncul dan duduk di belakang sepedanya Ishida. Ueno yang mencoba minta maaf atas perbuatannya waktu dulu kepada Ishida, dan kemudian mengajak Ishida untuk pergi, namun Ishida menolaknya dan menyuruhnya untuk turun dari sepedanya. Kemudian, tiba-tiba Ueno berlari ke arah Nishimiya dan menarik alat pendengarannya. Nah, Ishida yang melihat hal itu lalu meminta maaf kepada Nishimiya, dan Ueno yang melihat sikap Ishida yang mulai berubah membuatnya sangat bingung dan aneh. Suatu ketika, Nishimiya dengan rambut barunya mencoba mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya suka kepada Ishida melalui perkataannya. Namun karena Ishida bingung dan tidak mengerti dengan ucapannya Nishimiya, dan dia takut salah mengartikannya, sehingga Ishida mencoba menanyakannya kepada Yuzuru mengenai hal itu. Nah, di mana Yuzuru yang sudah mengetahuinya hanya tertawa saja mendengarnya. Ishida kemudian mengajak Nishimiya pergi bersama teman-temannya, termasuk Kawai dan Mashiba yang sudah ingin berteman dengan Ishida. Nah, sesampainya di tempat rekreasi tersebut, Ueno mencoba mengajak Ishida untuk berbaikan kembali dengan Shimada. Namun karena trauma yang dirasakan oleh Ishida karena perlakuan Shimada terhadap dirinya, Ishida pun mengatakan kepada Ueno bahwa dirinya masih belum bisa memperbaiki hubungannya dengan Shimada. Kemudian Ueno menyimpulkan bahwa persahabatannya ini dengan Ishida dan teman-temannya semua hancur akibat hadirnya Nishimiya dalam hidup mereka. Nah, Yuzuru yang aneh dengan sikapnya Ueno kepada kakaknya kemudian memberikan kamera miliknya kepadanya ketika Ueno mengajak Nishimiya untuk berbicara berdua dengannya. Keesokan harinya, Yuzuru datang ke rumah Ishida dan memperlihatkan video yang direkamnya kepada Ishida ketika Ueno berbicara dengan Nishimiya. Di dalam videonya, Ueno mengatakan bahwa dirinya masih membenci Nishimiya dan tidak ingin berteman dengannya. Kemudian di sekolah, Ishida bertanya kepada Kawai apakah Kawai membocorkan masa lalu tentang dirinya. Nah, karena untuk menutupi dirinya agar tetap tidak bersalah, si Kawai ini langsung mengatakan dengan keras kepada teman-teman kelasnya tentang masa lalu Ishida yang suka membuli. Nah, kemudian ketika Ishida bertemu dengan Nishimiya di jembatan,
Teman-temannya tiba-tiba datang, termasuk Kawai, Sahara, dan Ueno. Kemudian perbincangan mereka mulai memanas karena membahas masa lalu mereka atas penindasan yang mereka lakukan terhadap Nishimiya. Akhirnya Ishida pun kesal dan menjelaskan keburukan serta peran mereka semua satu persatu, sehingga mereka semuanya pun pergi meninggalkannya. Yuzuru mendapatkan mimpi tentang Nishimiya bahwa Nishimiya ini ingin bunuh diri. Keesokan harinya, Ishida melihatnya menangis dan Yuzuru mengatakan bahwa dirinya ini takut kehilangan. Nah, mungkin takut kehilangan Nishimiya, apalagi sehabis mereka ditinggal oleh neneknya. Nah, untuk mengurangi rasa kesedihannya, Ishida pun mengajak Nishimiya untuk pergi berdua. Dan Nishimiya mengatakan bahwa dirinya masih merasa bersalah terhadap Ishida, dan Ishida menyadari bahwa Nishimiya masih menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang terjadi kepadanya. Saat festival kembang api, tidak lama setelah menikmati kembang api bersama, Nishimiya tiba-tiba ingin pulang dengan alasan untuk menyelesaikan tugas sekolahnya. Tanpa rasa curiga, Ishida membiarkan Nishimiya pulang sendirian. Namun, Yuzuru yang tidak membawa kameranya meminta tolong kepada Ishida untuk mengambil kameranya yang tertinggal. Ketika tiba, Ishida kaget melihat Nishimiya yang sudah berdiri dan bersiap untuk melompat dari teras rumahnya. Ishida pun mencoba untuk berlari dan meraih Nishimiya, sampai akhirnya Ishida berhasil meraih dan menarik tangan Nishimiya untuk naik kembali ke atas. Namun sayangnya, Ishida tergelincir dan terjatuh sebagai gantinya. Kejadian tersebut membuat Ishida koma di rumah sakit dan membuat Ueno marah kepada Nishimiya dan melarang Nishimiya untuk menjenguk Ishida. Karena Nishimiya ingin memperbaiki kesalahannya, Nagatsuka pun membantunya untuk memperbaiki hubungannya kembali dengan teman-temannya, termasuk Ueno yang masih sangat mengeraskan dirinya untuk berbaikan dengannya kembali. Suatu malam, Nishimiya bermimpi bahwa Ishida akan pergi meninggalkannya. Seketika itu juga dia terbangun dan berlari ke tempat biasa mereka berdua bertemu, dan dia menangis dengan sangat keras di sana. Di sisi lain, tiba-tiba saja Ishida terbangun dari komanya dan dia mencoba keluar dari rumah sakit menuju tempat yang sama Nishimiya tuju. Akhirnya mereka berdua bertemu di sana. Nishimiya sambil menangis kemudian meminta maaf kepada Ishida akan kesalahan yang diperbuatnya, sehingga membuat Ishida jatuh dan terluka. Namun, Ishida meminta Nishimiya untuk berhenti menyalahkan dirinya sendiri dan meminta Nishimiya untuk membantunya hidup kembali. Nah, di sini artinya mungkin bisa membereskan semua masalahnya dengan teman-teman di sekolahnya nih. Hari festival di sekolah pun dimulai. Ishida yang sudah pulih dan bersiap untuk sekolah meminta Nishimiya untuk menemani dirinya. Sesampainya di sekolah, Ishida yang awalnya malu dan belum berani menatap muka teman-temannya mulai tersadar dan melihat bahwa teman-temannya yaitu Nagatsuka, Kawai, Mashiba, Sahara, dan Ueno ternyata sangat peduli dan baik kepadanya. Dan akhirnya hubungan mereka pun pulih kembali nih. Sampai di penghujung film, Ishida yang mencoba berjalan sendiri dan mulai memberanikan dirinya untuk melihat seluruh teman-teman di festival tersebut, dan akhirnya dia berhasil mengatasi kesalahan masa lalunya nih guys. Hal tersebut membuatnya menangis dan terharu bahwa dirinya selama ini terkekang oleh pikiran dan traumanya sendiri saja. Namun, kenyataannya semua orang ini bisa menerimanya, termasuk sahabat-sahabatnya nih guys. Kesimpulannya menurut Ogut adalah film ini mengajarkan kepada kita untuk kita tidak membuli atau menghina siapapun juga nih. Karena jika kita melakukannya, percayalah bahwa hal yang sama pun bahkan mungkin lebih buruk akan menimpa kita juga nih guys. Nah, selain itu, jangan pernah menutup diri dan menyalahkan diri sendiri terlalu lama. Belajarlah untuk terbuka dan menerima keadaan kita saat ini. Dan juga segera perbaiki hubungan kita yang rusak dengan orang lain tentunya guys. Ya, paling itu aja kesimpulannya menurut Ogut. Sekian film dari Koe no Katachi. Semoga apa yang disampaikan dalam review film ini bisa bermanfaat dan memberikan penjelasan yang cukup baik nih untuk teman-teman semua. Jika dari apa yang dijelaskan ada yang kurang tepat dan teman-teman ada yang lebih paham tentang film ini, silakan teman-teman langsung komen aja nih guys, nggak usah malu-malu.
Dan jangan lupa untuk tetap mendukung channel Ogut ini dengan klik tombol subscribe dan like. Dan jika kalau kalian suka, silahkan di-share ke teman-teman yang lain nih, supaya Ogut tetap semangat dalam buat video-video selanjutnya buat kalian. Oke guys, jaga kesehatan selalu dimanapun kalian berada saat ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video Ogut berikutnya. Thank you dan bye-bye.